saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bersama-sama kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Nah, jangan patah semangat ya, walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya kuasa Tuhan berlaku di mana saja kita berada. Untuk itu, saya ajak saudara semua, kita sama-sama berdoa untuk kebaktian yang ada. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita menyambut firman yang akan diberikan oleh hambanya, dan kita juga sama-sama mau bersyafaat pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kami percaya kuasa Allah tetap sama dimanapun kami berada ya Bapak. Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan, taburi dengan apa yang Engkau mau. Kami berserah ya Bapak di dalam hadirat-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tilik hati kami kembali ya Bapak, murnikan kembali ya Bapak, sehingga Tuhan hidup kami semakin hari semakin mengikuti dan menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga membawa doa persembahan, ya berkati umat-umat-Mu yang akan memberikan persembahan, pakai hamba-hamba-Mu yang bekerja di dalam rumah Tuhan, yang memanage Tuhan, Kau berikan wisdom sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan Tuhan dengan bijaksana ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang memberi persepuluhan, yang memberi persembahan khusus ya Tuhan. Kami berdoa biar tangan Tuhan sendiri yang memberkati hidup mereka, dan kami percaya mereka tak akan pernah berkekurangan apapun yang baik yang datang daripada-Mu Yesus. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa bersyafaat buat bangsa kami, Indonesia, Australia Tuhan, di masa pandemik ini Tuhan, kami berdoa memberkati setiap Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa, pelayan-pelayan bangsa ya Bapak. Berikan wisdom, ketepatan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu. Kami tolak setiap perpecahan, setiap keinginan-keinginan pribadi yang menunggangi setiap apapun yang menjadi kebutuhan orang banyak. Kami berdoa ditutup bungkus Tuhan, dimurnikan kembali, dan Engkau saja yang bekerja Tuhan atas hidup mereka ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Australia, tangan Allah menyertai Australia di dalam masa-masa ini, masa-masa khusus ini ya Bapak. Kami percaya umat-Mu dibawa kembali kepadamu, dan pemerintahan ini akan menjadi pemerintahan yang kuat dan strong in faith Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini ya Bapak, biar ada kemurnian, ketulusan Tuhan. Dan kami berdoa untuk kedua bangsa ini di zaman ini Tuhan. Kami berdoa untuk revival terjadi, untuk pencurahan Roh Kudus terjadi Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu akan dibangkitkan pada akhir zaman ini menjadi orang-orang, menjadi tentara-tentara yang militan di hadapan Yesus ya Bapak. Berkati pelayan-pelayan Allah yang melayani sore hari ini Tuhan, tidak ada kekurangan apapun yang datang daripada-Mu, family-nya diberkati Tuhan, dilindungi. Dan kami berdoa khusus buat jemaat-jemaat Allah yang sakit hari-hari ini, kami minta kesembuhan in the name of Jesus. Biar tangan-Mu menyertai hidup mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Beban berat kami bawa semua mereka ke dalam tangan-Mu. Biar ada kelepasan, biar ada pemulihan, biar ada mujizat Allah terjadi ya Bapak. Terima kasih. Berkati juga gereja tempat kami bertumbuh, gembala-gembala yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada ya Bapak. Biar kami semakin hari semakin dimurnikan mengikuti Engkau, melayani Engkau dengan bersuka cita, dengan joyful yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Bahkan event-event yang akan terjadi ke depan, kami berdoa biar tangan Allah menyertai dan penuaian jiwa-jiwa terjadi, Terima kasih ya Bapak. Engkau urapi kebaktian ini, kami mau mulai bersehati bersama-sama untuk mendengarkan, untuk praise and worship together Tuhan. Gali hati kami biar kami merasakan encounter dengan Engkau. In the name of Jesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara, mari saya ajak hari ini kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, karena Dialah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
Saudara, mari kita sama-sama hari ini menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun dunia tidak menentu, tapi mari kita belajar untuk menaruh hidup kita benar-benar percaya. Kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan Saudara, mari kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi kita masuk di dalam penyembahan. Siapkan hati kita merindukan Dia lebih lagi, merindukan firman-Nya lebih lagi, sehingga kita hidup benar-benar untuk Allah kita, untuk Yesus yang kita sembah. Dan mari kita juga masuk di dalam pujian ini. Kita pandang wajah Tuhan sama-sama dan kita nyatakan, bukan karena kekuatan kita dapat menjalani hidup, tapi benar karena Tuhan yang ada di samping kita. Katakan sama-sama, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku,
Jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami berseru kepadamu. Terima kasih Yesus. Kirarararama kirarararama. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Tegakkan tanganmu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus, Kaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Benar Tuhan, kami mau menundukkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau gali setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Hamba-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar jam pemberitaan firman ini Tuhan menjadi jam yang menjadi bagian hidup kami yang kami senangi ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman. Apa kabarnya? Bertemu kembali dengan saya pada kesempatan kali ini. Dan marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Yuk kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dalam kehidupan kami ini Tuhan, untuk berbakti, untuk menghadap hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sadar enggak ada sesuatu yang kebetulan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Kau punya rencana Tuhan untuk setiap kami yang ada di sini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, biarlah berdoa untuk setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan akan dapat bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah mungkin hamba-Mu gak sempurna, tapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini masih saya akan berbicara mengenai sibuk dan produktif, karena tema kita pada bulan ini adalah sibuk dan produktif. Nah, tapi kan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan yaitu repositioning, reposisi, bahasa Indonesia itu reposisi. Jadi pentingnya reposisi itu untuk membuat kita itu tetap selalu produktif di hadapan Tuhan. Bahkan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bisa memposisikan diri kita akan tetap menjadi produktif. Amin. Nah, jadi apa sih arti dari reposisi itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reposisi itu artinya adalah penempatan kembali ke posisi semula. Nah, saudara, minggu lalu saya kasih contoh ya. Jadi apa sih hubungannya ini reposisi dengan sibuk dan produktif? Nah, minggu lalu saya kasih contoh, bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya kasih contoh yang sangat sempurna itu dalam Alkitab, yang kehidupannya itu sangat produktif, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus sendiri itu adalah contoh yang paling sempurna dalam Alkitab. Tuhan Yesus sangat sibuk tapi dia juga produktif. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia selalu melekat pada Bapanya. Dia sangat mengetahui sekali tuh apa yang menjadi kehendak Bapanya tuh dalam kehidupan dia. Bahkan Tuhan Yesus itu sukses untuk melaksanakan misinya ya, yang juga merupakan kehendak Bapa, yaitu untuk menyelamatkan kita ini, untuk menebus dosa kita. Terbukti saudara, kalau kita berbicara melakukan kehendak Bapa, mengerti dan melakukan kehendak Bapa, seperti yang Tuhan Yesus dia itu sangat mengerti dan dia melakukan kehendak Bapa. Itu berbicara berarti kita ini berada di pihak yang sama, berada di posisi yang sama dengan
Tuhan Yesus tuh berada di posisi yang sama dengan Bapaknya. Nah, saya kasih contoh nih saudara. Mungkin ya saudara kan pasti kan juga pernah bekerja dong, tapi sekarang pun mungkin saudara masih bekerja. Nah, saudara kira-kira pernah gak mengalami hal ini? Saudara tuh nggak tahu pasti sih apa yang bos saudara tuh ingin gitu loh, yang dia pengen gitu loh. Jadi kita udah kerja capek-capek, ternyata dia pengennya bukan yang seperti itu gitu loh. Nah kalau kayak gitu, kita tuh nggak melakukan kehendak bos kita, nggak melakukan apa yang dia ingini, karena kita nggak tahu tuh, karena kita nggak tahu benar-benar apa sih menjadi kehendak dia. Maka dari itu penting sih, apa yang penting kita tuh untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak bos kita itu loh, apa yang menjadi keinginan bos kita sebelum kita kerjakan, bener kan? Soalnya kalau kita nggak tahu, pasti kita dianggapnya nggak bakal produktif. Apapun yang kita kerjakan, kalau nggak sesuai dengan keinginan bos kita, pasti dianggapnya itu salah dan nggak berguna, dan kita dianggap nggak produktif. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, apa sih udah tahu nih benar-benar apa sih menjadi keinginan bos kita itu, pasti kita bisa melakukan pekerjaan kita itu dengan benar, ya benar di mata bos kita pastinya. Nah kalau misalnya kita dianggapnya tuh kita udah melakukan kerjaan dengan benar, bos kita senang, pasti kan gaji juga dinaikin. Nah ini yang disebut dengan produktif. Amin saudara. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi berbicara mengenai mengerti dan melakukan kehendak Bapa, itu sama juga kita ini ada di pihak mana nih gitu loh. Kita harus di posisi yang sama dengan Bapa. Nah contoh sekali lagi nih. Nah kadang saya sama istri nih suka berbeda pendapat, jadi berbeda kemauan. Saya maunya begini, istri saya nggak mau gitu loh. Nah saya suka bercandain dia sih, bisa bilang kamu mah partai oposisi. Tahu ya saudara, partai oposisi itu loh, partai yang selalu kalau partai itu tuh kalau yang kalah dalam election, dalam pemilu kan dia kan pasti bakal menjadi oposisi, yaitu pihak-pihak yang selalu menentang gitu loh, yang selalu nggak sependapat dengan partai yang lagi berkuasa, itu disebut dengan partai oposisi. Nah saya suka bercandain istri saya, kalau saya lagi nggak sama nih sama istri saya maunya A, istri saya maunya B, saya bilang kamu mah partai oposisi. Nah itu berarti kenapa saya bilang kayak gitu, kehendak kita nggak sama, kita ini dalam posisi yang berlawanan. Nah saudara, makanya saudara, saya mau kasih tahu saudara pentingnya sih untuk selalu mengecek posisi kita nih. Apakah posisi kita ini masih sama nih? Istilahnya masih pihak kita nih masih sama nih dengan Tuhan gitu loh. Sangat penting sekali saudara, karena kalau kita nggak pernah mengecek posisi kita, apakah masih sama apakah posisi kita ini masih sejalan dengan apa yang maunya Tuhan, itu kalau kita nggak cek, kita kadang-kadang bisa melenceng, bahkan bukan kadang-kadang, sering kali. Nah mari saya ajak saudara nih, kita masing-masing kita ngecek nih posisi kita nih masing-masing, apakah kita ini sudah seposisi dengan Tuhan atau kita ini oposisinya Tuhan. Nah saudara, maka itu reposisi ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ini harus berkali-kali melakukan reposisi diri kita ini di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sadar nih posisi kita ini udah mulai melenceng dari posisi atau arah dan tujuan Tuhan, kita ini harus cepat-cepat mereposisi kita diri kita lagi nih, agar kembali sesuai dengan posisinya Tuhan, yaitu ya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau posisi kita udah sama dengan Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi produktif. Gimana nggak produktif saudara? Apapun yang kita lakukan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan itu pasti akan
backup kita. Bahkan bukan hanya backup kita, dia itu ikut bekerja bersama-sama dengan kita. Kan ada ayatnya saudara, dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi kalau apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan juga akan ikut bekerja dengan kita. Nah kalau Tuhan bekerja dengan kita, itu apapun yang kita kerjakan itu pasti akan berhasil. Amin saudara. Nah inilah juga yang disebut dengan produktif. Amin. Nah saudara, ada contoh dalam Alkitab yang saya mau angkat di sini, yang saya ambil ya, itu dalam kehidupan Saul dan Daud. Jadi kalau dilihat nih saudara ya, kalau berbicara mengenai produktif, itu Saul dan Daud itu sangat produktif. Itu di awal-awalnya itu Saul produktif, tapi di akhirnya Saul menjadi tidak produktif karena ini yang akan kita bahas gitu loh. Oke, kita lihat nih ya, dalam kehidupan Saul dan Daud. Dua orang ini awalnya sama-sama dipilih Tuhan. Itu jadi kalau saudara mau baca itu kisahnya tuh, kisah Saul dipilih Tuhan itu sebenarnya mirip-mirip dengan Daud. Jadi Saul itu tuh kisahnya itu ada di 1 Samuel 9, di 1 Samuel 9. Nanti saudara bisa baca di rumah. Jadi Tuhan itu waktu itu kan singkat cerita waktu itu Tuhan, bangsa Israel kan minta raja sama Tuhan. Nah waktu itu bangsa Israel ngomongnya ke Samuel. Nah, Samuel bilang, Tuhan nih bangsa Israel nih minta raja nih. Akhirnya Tuhan kabulkan gitu kan. Akhirnya Tuhan pilih Saul. Nah ya, Saul ini adalah orang pilihan Tuhan gitu loh. Sama waktu itu Daud juga dipilihnya sama Tuhan, juga Tuhan yang pilih langsung gitu. Nah dua-duanya sama diurapi oleh Samuel. Nah tapi setelah Saul diurapi dan Saul singkat cerita Saul menjadi raja. Nah ini pertama-tama Saul, wah keren saudara, dia itu sibuk karena waktu itu kan Israel itu kan negeri kerajaan Israel itu dulu belum stabil, masih banyak istilahnya pemberontakan lah di sana sini, masih banyak serangan-serangan dari musuh, dari orang-orang Filistin, dari orang-orang Amalek. Jadi pada saat itu tuh sibuknya ya sibuk perang. Nah pada saat itu Saul itu keren saudara, karena dia baru diurapi Tuhan. Dia tuh istilahnya posisi dia itu bener-bener, wah ya namanya juga baru diurapi, ya dia semangat dong, baru jadi raja. Istilahnya kan kalau jadi raja kan juga kan udah dikasih tahu sama Samuel, kamu harus mendengar suara Tuhan, kamu harus tunduk pada apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya pertama-tama pasti Saul semangat lah. Saul melakukan apa yang Tuhan mau, akibatnya yaitu apapun yang dikerjakan berhasil. Saul perang di mana-mana, begitu ada pemberontakan di mana, begitu ada serangan di mana, Saul datang, ditumpas semua sama Saul. Saul menang perang. Bayangin saudara, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu akan berhasil dan sangat produktif hasilnya. Demikian juga dengan Daud waktu itu. Setelah ini saya cerita jadi bolak-balik alurnya, nggak apa-apa ya. Jadi Daud pun waktu dia menjadi raja, setelah diurapi, mengalami proses sampai dia menjadi raja. Nah ini sama, Daud juga menjadi sangat produktif. Bahkan Daud itu selalu menang perang saudara. Nah balik lagi ke Saul. Cuman sayangnya ya, Saul itu tuh mulai nggak mengikuti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada 3 hal atau yang membuat Saul itu dijauhi sama Tuhan. Jadi Tuhan menganggap nih Saul ini udah bukan di pihaknya lagi nih, posisinya nih udah oposisi nih sama dia. Itu pertama, Saul itu mempersembahkan korban. Dia nggak menunggu Samuel datang, karena waktu itu kan sudah mau perang, terus udah
udah musuh itu orang-orang Filistin itu udah mengepung, udah 7 hari gitulah. Jadi Saul tuh udah gelisah banget. Nah, harusnya saat itu yang mempersembahkan korban, biasanya kan kalau sebelum perang tuh harus mempersembahkan korban dulu untuk Tuhan. Nah, harusnya tuh yang mempersembahkan korban tuh imam. Nah, imamnya waktu itu Samuel ditunggu-tungguin belum datang. Samuel telat, saudara. Ya kadang-kadang hamba Tuhan juga bisa ngaret nih. Jadi akhirnya Saul udah gelisah. Akhirnya dia korban, dia yang melakukan dia yang mempersembahkan korban. Nah, itu Tuhan nggak berkenan. Dan juga yang kedua waktu itu Tuhan bilang yang dia habis yang dia ada di sini nih, saudara, di 1 Samuel 15 ayat 9 sampai dengan 11. Saya buka dulu nih ya, di 1 Samuel yang kedua. Di ayat 1 Samuel 15 ayat 9. Ini hal kedua nih yang membuat Saul dibenci Tuhan gitu loh. Ayat 9 saya bacakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka merumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang mereka tumpas. Jadi waktu itu tuh si Saul itu habis berperang terhadap orang ini, Amalek, saudara. Nah, Tuhan udah kasih instruksi, Tuhan udah jelas tuh instruksinya, maunya Tuhan tuh semua tuh ditumpas. Tapi ini enggak, saudara. Si Saul ini melihat ada lembu-lembu yang ternak-ternak yang bagus-bagus, dia sayang, jadi dia nggak tumpas. Nah, inilah Saul nggak taat, saudara. Sebenarnya simple, kuncinya tuh taat sebetulnya. Nah, ini yang membuat Tuhan juga sangat marah sama Saul. Itu adalah hal kedua. Nah, yang berikutnya ialah ada di 1 Samuel pasal 28. Hal yang ketiga nih, saudara, yang membuat Tuhan benar-benar marah sama Saul. Di 1 Samuel 28 itu ceritanya itu Saul itu memanggil arwahnya Samuel. Nah, tapi jangan salah ya, saudara, ini sebenarnya yang datang ini bukannya. Jadi gini, Saul itu datang ke penenung, minta dipanggilin arwahnya Samuel. Nah, dulu padahal dia sendiri yang memusnahkan para penenung-penenung yang suka manggil-manggil arwah di seluruh Israel. Maka penenung-penenung itu pada takut gitu loh. Maka Saul itu nyamar, diam-diam gitu loh. Datang ke satu penenung, dia memanggil arwah Samuel untuk meminta petunjuk. Wah, ini Tuhan marah banget, saudara. Dengan 3 hal inilah yang membuat Tuhan itu jadi berpaling dari Saul. Jadi Saul itu tuh udah bukan seposisi lagi dengan Tuhan. Tuhan tuh menganggap Saul itu udah oposisi, udah berlawanan dengannya. Dari sejak itulah apapun yang dikerjakan Saul nggak ada yang berhasil. Bahkan ujung-ujungnya dia mati, saudara, karena dia udah nggak di backup sama Tuhan lagi, karena Tuhan udah nggak berkenan sama Saul. Nah, kita lihat di Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Daud tuh selalu, kalau saya lihat nih ya di kisahnya Daud nih, mulai dari ya pokoknya di 1 Samuel, pokoknya setelah Daud diurapi itu kalau saya lihat ya, berkali-kali saya baca dalam Alkitab saya kasih tanda nih, saudara, itu banyak banget yang tulisan itu Daud, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, Daud itu tuh selalu bertanya sama Tuhan, saudara. Itulah yang membuat dia selalu tahu posisinya nih. Posisi dia tuh masih sama gak sih dengan posisinya Tuhan. Itulah yang membuat dia tahu tuh kehendak Tuhan tuh Tuhan tuh maunya seperti apa. Tapi saudara, walaupun demikian, Daud pun juga manusia biasa. Dia juga pernah sih melakukan hal-hal yang Tuhan tuh gak berkenan juga. Ya, kita kan tahu ya cerita mengenai yang Daud berzina sama Batseba, dan dia juga merencanakan pembunuhan
suaminya Batsyeba, itu kan nggak benar-benar, itu kan nggak berkenan tuh sama Tuhan. Tapi bedanya Daud itu bertobat, saudara. Dia itu baik lagi, Daud itu rendah hati. Nah, Saul udah bikin satu kesalahan, dia terusin lagi, saudara. Dia tabrak terus, sehingga tuh roh Tuhan tuh benar-benar undur daripadanya. Nah, beda sama Daud. Daud rendah hati, ditegur dan mau menerima kesalahannya gitu loh, mau mengakui kesalahannya, dia tuh mau bertobat. Nah, itulah yang sebabnya tuh Tuhan masih tetap ada di pihaknya Daud, karena Daud masih tetap dianggap Tuhan tuh masih searah dengannya gitu loh, masih seposisi. Nah, berarti Daud itu tuh sering mereposisi dirinya. Amin, saudara. Nah, untuk mereposisi dirinya Daud tuh melakukan apa sih? Tadi yang saya bilang, satu, Daud itu selalu bertanya, saudara. Tadi ya, nanti kalau saudara nggak percaya ya, saudara baca di Alkitab saudara tuh mulai dari 1 Samuel, saudara baca 1 Samuel sampai 2 Samuel. Saudara tuh akan banyak menemukan tuh kalau Daud itu dia tuh bener-bener apapun nanya Tuhan, saudara. Jadi tuh dia tuh sangat tahu dengan pasti apa yang menjadi maunya Tuhan, dan dia mengerjakannya. Nah, yang kedua, Daud tuh mendengarkan instruksi dari Tuhan, dan dia tuh mengikuti loh, bukannya cuma dengerin Tuhan ngomong apa ya. Tuhan, Daud tanya misalnya, boleh gak aku maju nih menyerang? Kata Tuhan, maju. Ya, Daud benar-benar dia denger dan dia ikuti, dia maju. Tapi ada kalanya Tuhan bilang, jangan maju, tahan dulu. Daud dengar dan Daud selalu mengikuti instruksi Tuhan. Nah, kita kalau mendengar suara Tuhan ya mungkin Daud bertanya sama Tuhan dan dia bisa mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita gimana nih dengar suara Tuhan? Ada yang bisa mendengar suara Tuhan? Ya mungkin ada, saudara. Mungkin diantara kita ada yang bisa mendengar suara Tuhan dengan audible gitu. Ya anakku, aku berfirman, kamu harus begini, kamu harus A, B, C, D. Mungkin ada yang begitu. Tapi ya caranya beda-beda, saudara. Tuhan tuh bisa berbicara melalui banyak cara. Jadi bisa mendengar seperti itu juga bisa, atau bisa mendengar dari para hamba-hamba Tuhan, atau bisa juga dari Alkitab nih, ya, dari firman Tuhan sendiri langsung. Saudara lagi baca ayat, tiba-tiba tuh ayat seperti hidup gitu. Seperti ayat itu tuh, pas nih buat kondisi saudara saat ini gitu. Nah, itu salah satu suara Tuhan, saudara. Nah, jadi penting ya. Tadi satu, Daud itu dia selalu bertanya. Yang kedua, dia selalu mendengar instruksinya Tuhan dan dia melakukannya. Yang ketiga, dia itu selalu kalau apa-apa ya, Daud itu selalu ngajak Tuhan loh, itu ikut bekerja juga. Jadi dia itu selalu cooperation dengan Tuhan. Sekarang gimana tuh, saudara? Bagaimana enggak Tuhan nggak mau turun tangan gitu loh? Daud udah nanya dan Tuhan sudah suruh Daud melakukan. Dan itu juga itu kan untuk kepentingan, istilahnya untuk kepentingan bangsa Israel tuh. Gimana Tuhan nggak bela? Di setiap pertempuran yang Daud lakukan, di setiap waktu itu kan pekerjaannya Daud ya sama. Jadi waktu zamannya Saul, yang tadi saya bilang tuh zamannya Saul, zamannya Daud itu Israel itu masih belum stabil, saudara. Jadi masih banyak pertempuran. Ya jadi ya Daud itu ya sibuk untuk berperang gitu loh. Nah, Daud selalu bertanya, Tuhan instruksiin, dia dengar, dia lakukan, Tuhan bela, saudara. Tuhan juga gak tinggal diam. Ini yang disebut dengan cooperation. Daud tuh selalu berkolaborasi gitu loh. Jadi ya Tuhan ikut dalam apa yang setiap Daud kerjakan. Tuhan ikut, karena apa? Ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik lagi, coba kalau gak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Tuhan gak bakal ikut, saudara. Boro-boro Tuhan ikut bekerja, dimusnahin, iya. Amin, saudara. Yang keempat, nah ini yang paling penting, saudara. Dalam reposisinya tuh Daud tuh selalu bertobat. Nah, Daud tuh orangnya tuh rendah hati banget ya, saudara. Jadi kalau ada Tuhan tegur dia melalui hamba Tuhan,
Dia tuh raja loh saudara. Saya kan pernah bilang Daud itu waduh top. Dia tuh raja. Dia mau apa juga bisa. Dia mau nggak mengakui kesalahannya juga bisa. Dia tuh raja. Siapa yang mau ngelarang dia? Dia mau berbuat apapun bisa. Tapi dia rendah hati loh. Waktu Nabi Nathan datang menegur dia, reaksi dia tuh nggak langsung nggak bisa. Gua raja. Gua bener. Ya loh, hatinya lembut loh. Dia tuh rendah hati loh. Dia mau loh, dia mengaku salah dan dia mau menerima hukuman. Kalau memang Tuhan mau hukum dia, akhirnya benar Tuhan hukum dia karena anaknya yang dari Betsheba itu yang pertama itu meninggal akhirnya. Itulah hukuman dari Tuhan. Nah, ini ada juga nih kesalahan Daud nih di akhir-akhir hidupnya nih ya. Tapi dia juga tetap mau bertobat. Itu ada di 2 Samuel pasal 24 ayat 17. Nah, Daud tuh sadar, jadi waktu itu Daud itu melakukan kesalahan, dia tuh menghitung jumlah bangsa Israel dan Tuhan marah gitu loh sama dia. Jadi Daud itu tuh dihadapin sama 3 pilihan, mau kelaparan, atau mau dikasih penyakit sampar, atau dia disuruh kabur tuh, disuruh mengungsi selama 3 bulan keluar dari Israel. Nah, Daud berpikir, waduh Tuhan udah marah nih sama dia. Dia sadar ini salahnya dia loh, gitu loh. Akhirnya dia pilih, ya udahlah lebih baik, dibilang lebih baik kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau dia pilih untuk yang menerima itu loh, yang penyakit barah sampar. Jadi waktu itu Israel tuh ditimpa penyakit sampar, 70.000 orang meninggal gara-gara karena penyakit itu yang ditimpakan Tuhan. Akhirnya Daud merasa menyesal karena waktu itu tuh dia melihat, akhirnya tuh dia ngelihat malaikat Tuhan tuh di ayatnya ada di 1 Samuel 24 ayat 17. Ini saya bacain. Oke, demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Bayangin saudara, Daud tuh sadar selaku pimpinan Israel tuh dia adalah orang yang paling bersalah. Dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dan dia mau menanggung menerima hukumannya. Dibilang kan di ayat itu tadi yang saya bacain, timpakanlah biarlah kiranya tanganmu tuh menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi dia tuh sadar banget gitu loh. Dia tuh hatinya tuh lembut. Dia sadar banget, dia tuh istilahnya rendah hati banget. Dia bertobat. Nah saudara, sekarang kita mau ngecek saudara posisi kita. Apakah posisi kita nih masih sepihak, masih seposisi dengan Tuhan? Jadi bukannya oposisi dengan Tuhan. Penting saudara untuk mengecek posisi kita. Jangan sampai kita menjadi oposisinya Tuhan. Bahaya saudara. Nah, untuk mereposisi diri kita itu perlu berkali-kali, dan kita juga harus tetap terus selama perjalanan hidup kita tuh harus mengecek nih diri kita ini posisi kita ini udah mulai melenceng belum. Soalnya kecenderungan manusia itu dosa, karena kita kan sudah jatuh dalam dosa. Kecenderungan kita tuh selalu berbuat dosa, melenceng. Jadi penting sekali untuk kita mereposisi diri kita sesering mungkin lah. Kita cek nih, apakah kita masih seposisi dengan kehendak dan tujuan Tuhan tuh dalam kehidupan kita, atau kita malah beroposisi dengan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya saudara, jika kita nih masih seposisi dengan Tuhan, saya percaya apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil dan saudara akan menjadi sangat produktif. Amin. Karena apapun yang saudara lakukan itu Tuhan bela, Tuhan ikut bekerja karena sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai ayat penutup, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik.
Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Nah saudara, ya saudara, kalau kita ini adalah orang-orang benar, orang yang benar berarti yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang di pihaknya Tuhan, orang yang seposisi dengan Tuhan. Lihat nih, ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kita ini menghasilkan buah, kita ini benar-benar produktif, kita ini menjadi produktif, dan yang tidak layu daunnya. Amin saudara. Maka itu kita harus cek nih diri kita nih, apakah kita masih seposisi dengan Tuhan, apakah kita oposisinya Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih seposisi dengan Tuhan, karena berarti kita akan apapun yang kita lakukan, kita seposisi dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan berarti sesuai dengan punya Tuhan. Amin. Kita di pihaknya Tuhan, dan kalau kita di pihak Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti berhasil, karena Tuhan pasti akan juga ikut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Nah, firman Tuhan sampai di sini, dan saya berdoa biarlah firman ini dapat menjadi berkat buat kehidupan saudara dalam setiap kita nih di zaman yang super sibuk ini. Jangan kita hanya menjadi sibuk aja gitu loh, tapi sibuk yang produktif. Amin. Pengertian kita sibuk ini, produktif ini bukannya cuma melayani doang saudara, enggak sebetulnya. Pengertiannya jadi juga luas. Jadi apa sih yang saudara kerjakan saat ini? Saudara lagi studi, lagi sekolah, saudara lagi bekerja. Biarlah setiap apapun yang saudara lakukan itu dapat menjadi produktif, karena sesuai dengan apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkenan sama saudara, kehendak saudara udah tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara sudah tanya Tuhan, aku mau sekolah nih, mau sekolah apa ya gitu. Terus Tuhan jawab, ya kamu sekolahnya sekolah nurse aja, atau kamu sekolahnya sekolah childcare aja, atau kamu sekolahnya sekolah akuntan aja. Atau tanya Tuhan lagi, Tuhan aku mau udah selesai sekolah nih, aku mau kerja, kira-kira Tuhan tolong ya, Tuhan mau aku kerja apa nih yang sesuai dengan bidang aku. Nah kalau kita udah tanya kayak gitu, Tuhan maunya gini, dan kita kerjakan apa maunya Tuhan, saya jamin saudara, Tuhan tuh pasti backup saudara. Apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil, dan saudara akan menjadi sangat produktif. Amin saudara. Jadi produktif jangan salah juga ya, bukan berarti ujung-ujungnya kita ini harus produktif dalam pelayanan. Oh itu emang harus juga, cuman tetap kita juga punya kehidupan, kita juga punya tanggung jawab. Nah kita juga harus tetap produktif di marketplace, di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi berkat. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Nah, mari kita ajak saudara untuk berdoa sekali lagi. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah kami berdoa setiap benih firman-Mu ini dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan masing-masing, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau mengecek diri kami Tuhan, apakah kami apakah posisi diri kami ini masih posisi dengan Tuhan, atau kami sudah mulai menjadi oposisinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami sudah mulai untuk menjadi oposisinya Tuhan. Ampuni Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mau bertobat, kami mau balik kembali Tuhan, dan kami mau mereposisikan diri kami kembali Tuhan untuk menempatkan diri kami Tuhan seposisi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu akan selesai berbicara, hamba-Mu gak sempurna, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan pengertian dalam hati kami masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, sebentar kita akan selesai
Dan saya ajak saudara untuk berdiri kembali. Kita akan berdoa, kita akan menutup kebaktian kita, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dan sekarang kami telah selesai dan hamba-Mu berdoa. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.